Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kita kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Caca Kemana Caca? sakit. Ada suratnya enggak? Enggak, Bu. Syafaqullah, semoga Caca cepat sembuh ya. Amin. Ibu akan langsung ke materi saja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Minggu kemarin kita kan membahas mengenai amanah ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat apa itu amanah? Saya, Bu. Ya, Servi silakan. Amanah yaitu dapat dipercaya. Ya. Macam-macam amanah ada 3. Yang Ya. pertama yaitu amanah kepada diri sendiri, Terus? amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amanah kepada antar sesama. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus buat Mbak Servi. Hari ini kita masih membahas mengenai sifat terpuji, tetapi bukan amanah. Ibu akan memberikan kalian studi kasus. Nanti kalian bisa simpulkan sifat terpuji apa yang kita pelajari hari ini. Gimana, sudah dibaca? Sudah, Bu. Ada yang tahu nggak mengenai sifat terpuji apa dari bacaan tersebut? Ada yang tahu? Iya, Dija silakan. Istiqomah. Ya, betul sekali, istiqomah. Ada yang tahu itu apa itu istiqomah? Saya Bu, Ya, Nanda. istiqomah adalah melakukan kebaikan secara berkelanjutan. Ya, betul sekali. Oke, Ibu akan menerangkan tentang istiqomah ya. Ya Bu. Jadi, istiqomah secara bahasa yaitu teguh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Secara arti luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan maupun keislaman walaupun banyak godaan dan tantangan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita harus beristiqomah walaupun banyak tantangan dan godaan. Oke, Ibu akan membacakan mengenai hadis dan ayat dari istiqomah ya. Nanti kalian tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Innal ladzina qalu rabbunallah Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula berduka cita. dan tiada pula berduka cita. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 46. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 46. Sekarang Ibu akan membacakan hadisnya ya. Ya Bu. Dengarkan baik-baik dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Amrin wa qila Abi Amron Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi tsumma istaqim, yang artinya dari Abu Amr. Ada yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah orang Tsaqafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang tidak kutanyakan kecuali kepada engkau. Rasulullah menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Nah, dari hadis ini dan ayat ini serta pengertiannya, ada yang ditanyakan nggak? Hai Bu, Ya, Nanda silakan. bagaimana arti mufradat dari ayat dan hadis tersebut? Arti mufradat ya? Ya. Oke, Ibu akan menjelaskan. Kalian tulis baik-baik ya. Ya Bu. Kita mulai dari ayatnya dahulu ya.
Inna, sesungguhnya. Udah? Ya Bu. Alladina, orang-orang. Qalu rabbunallah, yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah. Salat, maka tidak ada khaufun alaihim, kekhawatiran terhadap mereka. Wala, dan tiada pula hum yahzanun, berduka cita. Sekarang hadisnya ya. Ada di Amrin dari Abu Ammar. Wakila Abi Amro Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu an. Ada yang mengatakan Abu Ammar Sufyan bin Abdullah orang Thaqafi. Qala, ia berkata, Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qul, katakanlah, li kepadaku, fil islami qaulan, suatu perkataan dalam Islam, la as'alu, yang tidak kutanyakan, anhu ahadan wairab, kecuali kepada engkau. Qala, Rasulullah menjawab, Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, beristiqomahlah kemudian. Ada yang ditanyakan lagi? Gak ada ya? Belum. Ya udah. Minggu kemarin kan ibu sudah memberikan kalian tugas mengenai hikmah istiqomah kan? Ya. Ya, Bu. Ada yang mau membacakannya hikmah istiqomah? Saya Bu. Ya, silakan Anda. Hikmah istiqomah ada 3. Yang pertama yaitu dijauhkan rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sukses di dunia dan di akhirat. Ya, betul sekali. Jadi, hikmah dari istiqomah itu sendiri yaitu yang pertama, kita itu dilindungi oleh Allah karena kita selalu melakukan kebaikan dan kita melakukan kebaikannya itu secara terus-menerus. Kan pasti itu bersifat tekun dan urut kan ya. Makanya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita itu udah dijamin oleh Allah tidak ada kekhawatiran dan tiada pula berduka cita sesuai dengan ayat Al-Qur'an tadi ya. Yang ketiga, yaitu kita itu selalu senantiasa dijauhkan dari rasa takut dan sedih karena Allah itu sangat sayang kepada kita, orang-orang yang beristiqomah. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Bu. Iya, Sofi, silakan. Dari materi istiqomah tersebut, apa aja sih Bu manfaat dari istiqomah sendiri? Manfaat istiqomah ya. Kalau kita beristiqomah, tentunya kita kan melakukan kebaikan secara terus-menerus. Tentunya kita akan selalu memperbaiki diri kita sendiri. Karena kita akan selalu melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, yaitu dijauhkan dari kejahatan. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu. Iya, Mbak Dija, silakan. Bagaimana caranya kita istiqomah? Cara istiqomah. Ya. Jadi cara istiqomah itu yang pertama, kita harus meluruskan niat. Kalau kita sudah punya niat dalam diri, tentunya kita akan mudah dalam melakukan istiqomah. Yang kedua, kita itu harus ikhlas dalam melakukan kebaikan tersebut. Tentunya itu kan akan membuat ringan diri kita. Dan yang ketiga, kita memulai istiqomah dari hal-hal yang kecil. Contohnya seperti melakukan sholat tepat waktu. Dari sini paham? Paham. Oke, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ibu akan membentuk kalian secara berkelompok, Mbak Dija sama Mbak Nanda. Mbak Sarfi sendiri nggak apa-apa ya? Apa Bu? Tugas kalian adalah membuat mind mapping mengenai contoh perilaku istiqomah. Kalian buat di sini ya? Ini buat Dija sama di sini. Ya, betul. Seperti ini. Pintar sekali, memang. Gimana Mbak Sofi? Udah selesai? Sudah mau selesai Bu. Pintar. Udah ya? Ya.
Bu. Gimana, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian presentasikan ya perwakilan masing-masing kelompok satu orang. Silakan dari kelompoknya Nanda dulu sama Mbak Dica. Contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat di sini. Kita membuat ada Sedekah, mengerjakan ibadah sunnah, tidak berbohong ketika berbicara, belajar setiap hari dengan sungguh-sungguh. Ya, bagus sekali. Dari kelompoknya Mbak Dica, ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada. Ya udah, sekarang ganti kelompoknya Mbak Selvi. Perhatikan contoh-contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Ya. Yang kedua membaca Al-Quran setiap hari. Yang ketiga sholat tepat waktu. Ya, betul sekali. Jadi ikhlaskan. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada. Ya udah. Contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah disebutkan ya di sini. Belajar setiap hari dengan sungguh-sungguh. Yang pertama. Yang kedua, tidak berbohong ketika berbicara. Yang ketiga, mengerjakan ibadah sunnah. Yang keempat, bersedekah, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, dan puasa Senin Kamis. Ini contoh-contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menerapkan ini semua dalam kehidupan kalian. Tentunya kalau kalian melakukan ini semua harus secara kontinu dan berkelanjutan. Itu yang dinamakan dengan istiqomah. Oke, dari materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa kesimpulan dari hari ini? saya, Bu. Iya, silakan Dija. Dalam melakukan kebaikan, kita haruslah beristiqomah dengan dimulai dari niat yang lurus, dimulai dengan hal-hal kecil dan ikhlas. Istiqomah ini adalah kalau kita ingin beristiqomah, caranya yaitu yang pertama, luruskan niat terlebih dahulu. Yang kedua, harus ikhlas dalam menjalankannya. Dan yang ketiga, dimulai dari hal-hal yang kecil, contohnya ini tadi ya. Terus, kalau kita sudah beristiqomah, kita harus menjalankannya secara kontinu. Tentunya kita akan mendapatkan banyak manfaat. Contohnya, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, banyak hal lagi, dijauhkan dari kejahatan. Jadi kita akan semakin baik lagi, dan lain-lain sebagainya. Dari kedua kelompok tadi, Ibu lihat yang paling bagus yaitu kelompoknya Mbak Nanda dan Mbak Dija. Tepuk tangan buat Nanda dan Mbak Dija. Ibu akan memberikan reward buat kalian, yaitu berupa sepaket krayon. Silakan Mbak Dija dan Mbak Nanda diterima. Tepuk tangan. Oke, Ibu akan memberikan penilaian diri dan penilaian evaluasi ya. Silakan. Nanti bisa kalian kumpulkan. Gimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih anak-anak. Saya berpesan kalian terus semangat belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jangan lupa ya, bab selanjutnya kita mempelajari mengenai apa? Sabar. Ya, tugas kalian yaitu meresum materi sabar. Dicatat ya. Jadi sekarang silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Ya, di pelajaran ini mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.